Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Arti kata pemberedelan pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. Latar belakang pemberedelan yaitu lahirnya Orde Baru, sikap pemerintah Orde Baru terhadap pers, dan kebijakan pemerintah Orde Baru pers. Sekian. Saya Ridho Winayadin akan menjelaskan tentang kronologi. Nah, pada periode 1990-an, pemberedelan terjadi pada majalah Monitor, majalah Tempo, tabloid Detik, dan majalah Editor. Pemberedelan tersebut diakibatkan karena pemberitaan pers telah mengganggu ketertiban nasional. Selain itu juga karena kesalahan manajemen administratif yang terjadi pada penertiban pers. Tujuan yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan pemberedelan pada tahun 1990-an yaitu untuk menjaga stabilitas nasional. Nah, supaya media massa tidak memperuncing keadaan dan akan membantu meredakan ketegangannya dalam masyarakat melalui pemberitaan. Pemberedelan yang disebabkan pemberitaan misara dan persoalan pemerintah merupakan kasus yang sering mendapat tanggapan dari masyarakat. Kasus Monitor merupakan pemberedelan yang dianggap telah meresahkan masyarakat karena pemberitaan yang menyinggung tentang agama. Sedangkan kasus pemberedelan surat kabar lain pada periode 1990-an mendapat tanggapan dan antusiasme besar dari masyarakat karena dianggap sebagai bentuk sikap otoriter penguasa. Akibat pemberitaan mengenai persoalan yang dihadapi pemerintah, pers secara kritis menyajikan dalam sebuah pemberitaan. Pada Juni 1994 terjadi pembelian 39 kapal perang bekas Jerman Timur oleh pemerintahan Soeharto, di mana kabar ini berfokus pada harga pembelian tersebut yang diperdebatkan oleh Menteri Riset Teknologi B.J. Habibie dan Menteri Keuangan Mari Muhammad. Utamanya besar harga awal kapal tersebut hanya sekitar 12,7 juta US dollar menjadi 1,1 miliar US dollar. Sepekan sebelumnya, Tempo mengungkapkan bahwa ada pembengkakan harga sekitar 62 kali lipat. Pada 9 Juni 1944, 2 hari setelah pemberitaan tersebut, pada saat meresmikan pembangunan pangkalan utama Angkatan Laut di Teluk Ratai, Lampung, Soeharto marah besar dan ia mengungkapkan keberpihakannya kepada ABRI dan menghujat pers. Dia memerintahkan untuk menindak tegas media yang mengadu domba mereka. Disinilah Menteri Penerangan Harmoko memberedel 3 media, yaitu Tempo, Detik, dan Editor. Alasan eksplisit izin terbit majalah dan menyebut SIUPP menyebut bahwa Tempo telah mengganggu stabilitas nasional dan gagal menjaga pers Pancasila. GM dan Pak Haryoko udah dipanggil gitu ya, jam berapa gitu siangnya gitu mereka dipanggil untuk ke Depen. Saya nggak tahu mereka tuh dikasih taunya jam berapa. Pokoknya kita semua tuh masih belum jelas lah. Jadi kita bekerja seperti biasa. Tapi kemudian saya mendapat telepon. Waktu itu kan belum ada handphone ya. Jadi teleponnya ke kantor. Saya mendapat telepon dari teman-teman di Antara. Lel, Tempo dibredel gitu. Ah yang benar, saya bilang. Iya serius dibredel karena ada temen yang udah ditugaskan untuk menulis beritanya, cuman belum diturunin karena nunggu sampai
pemberitahuan kepada pimpinan Tempo. Setelah itu dikasih tahu, baru kemudian nanti berita itu akan diturunin. Tapi berita itu udah disiapkan. Nah di situ aku udah mulai merasa serius. Nggak usah aku tutup teleponnya, aku bilang sama Mas Bambu, Mas katanya Tempo di Bredel, ayo dari kemarin begitu terus ngomongnya. Enggak, ini serius. Terus saya ceritakan kembali apa yang disampaikan. Wah coba telepon lagi teman kamu. Dah saya telepon, bahkan saya menelpon kawan saya yang ditugaskan untuk menulis berita tersebut gitu. Kan biasalah kita kan sama kawan-kawan sesama wartawan kan kenal semua kan. Ya udah dia kasih tahu, iya beritanya begini bahwa Tempo di Bredel. Terus kita sampai tanya, disebut nggak kenapa? Nggak disebut spesifik apa gitu. Nggak disebut spesifik karena apa, tapi disebut di Bredel gitu. Istilah resminya kan dicabut izin usahanya ya gitu. Nah ya udah, kemudian ketika mendengar itu ya dikumpulin semua, kita bicara. Benar juga kalau nggak salah yang pergi ke Depan akhirnya Pak Haryoko apa siapa saya lupa lah. Terus ya GM ngomong di depan kita, ya artinya kita akan menunggu sampai itu benar-benar diumumkan. Dan memang benar kita mendapat suratnya. Dan nggak lama itu juga berita diturunkan, dan nggak lama wah semua orang datang, kawan-kawan dari berbagai media, dari berbagai NGO, dari macam-macam tokoh-tokoh. Saya ingat sekali Mulia Lubis datang, macam-macam lah tokoh-tokoh datang, Bang Marsilang segala macam pada datang. Akibat dari pemberedelan pers. 1. Kebebasan pers dikekang. Banyak masyarakat yang ingin mengkritik atau mengevaluasi pemerintahan tidak bisa dilakukan karena pemerintahan yang anti kritik. Apabila seseorang berani mengkritik pemerintah, konsekuensinya adalah orang itu akan dilang atau dibunuh. Lalu yang kedua, hanya sedikit pers di kampus yang berani buka suara melalui tindakan gerakan bawah tanah karena masyarakat cenderung diam akibat dari konsekuensi yang dilakukan oleh pemerintahan itu sangat beresiko. Lalu yang ketiga, banyak perusahaan yang melakukan tindakan PHK atau pemberhentian hubungan kerja akibat dari pemberedelan pers. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari pemberedelan pers. Jadi, pada tahun 1946 dibentuk organisasi, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia. Pada tanggal 9 Februari 1946, organisasi ini berhasil menghapus kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan Pers Bredel Orderanti. Namun pada tahun 1994, organisasi ini lebih cenderung mendukung kepada kebijakan pemerintah, sehingga ini mendorong para jurnalis untuk membentuk suatu organisasi baru yang dinamakan Aliansi Jurnalis Independen. Pada tanggal 7 Agustus 1994 di Bogor, organisasi ini diresmikan dengan adanya deklarasi yang dinamakan Deklarasi Sirna Gali. Lalu pada tahun 1995, Tempo menggugat pemerintah melalui PT UN Jawa Timur, yang pada saat itu kasusnya dipegang oleh Hakim Benjamin Mangku Dilaga. Pada saat itu Hakim memenangkan majalah Tempo. Namun pada tahun 1998, setelah reformasi, majalah Tempo kembali beroperasi secara legal setelah 4 tahun beroperasi secara clandestine. Pada tanggal 12 Oktober 1998, berbeda dengan majalah Tempo, majalah Detik dan juga editor tidak berhasil memulihkan kembali citranya. Sehingga alumni dari majalah Detik membentuk suatu kanal pemberitaan daring yang dinamakan sebagai detik.com pada tanggal 9 Juli 1998. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.